Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Martakusuma, NIM 116. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar uang dan kurva LM menurut teori preferensi likuiditas, di mana teori tersebut mengasumsikan adanya keseimbangan uang real yang tetap, yaitu dalam kurung MP, dalam kurung M per P pangkat S sama dengan M per P, di mana M yaitu jumlah uang yang beredar, P yaitu tingkat harga, M per P yaitu penawaran keseimbangan uang real. Nah, teori ini menegaskan tingkat bunga adalah salah satu determinan dari beberapa banyak uang yang ingin dipegang seseorang. Alasannya mengapa? Karena tingkat bunga merupakan biaya oportunitas dari memegang uang. Nah, kurva menurut teori tersebut yaitu penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Lalu, kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Lalu, kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Yang terakhir, pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Selanjutnya, kurva pasar untuk keseimbangan uang real, LM, yaitu menunjukkan pasar keseimbangan uang real sendiri. Lalu, kenaikan pendapatan Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang, dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maduri Diana Putri, NIM 1903211000011. Nah, di sini saya akan memaparkan keseimbangan pasar uang pada kurva LM. Pada kurva yang ada di sebelah kiri ini terdapat kurva keseimbangan uang real yang dimaksudkan bahwa permintaan uang real ini berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga R dan berhubungan positif dengan pendapatan. Nah, yang dimaksud berhubungan negatif ini dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, maka permintaan uang real ini nantinya akan semakin berkurang. Sedangkan jika yang berhubungan positif, dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula permintaan uang real. Nah, sehingga kurva LM yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan seluruh kombinasi suku bunga serta tingkat pendapatan di mana permintaan saldo real ini sama dengan penawarannya. Atau dengan kata lain, sepanjang kurva LM ini pasar uang berada dalam suatu keseimbangan. Nah, ini di sebelah kiri terdapat garis tegak lurus. Ini dimaksudkan bahwa jumlah uang yang beredar di pasaran tersebut sudah ditentukan oleh banyaknya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Nah, jadi ketika tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2, maka akan terjadi keseimbangan uang real terhadap pasar uang yang akan berpindah pada titik LR1Y1 ke LR1Y2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandria Oktaviana, NIM 19032 11000092. Di sini saya akan menjelaskan pergeseran kurva LM. Kalau tadi teman saya telah menjelaskan pergeseran kurva LM dilihat dari gambar A atau pasar keseimbangan uang real, maka saya akan menjelaskan kurva LM berdasarkan gambar B. Nah, dalam pergeseran kurva LM itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, bergesernya kurva LM dari LM1 ke LM2 atau bergeser ke atas itu dikarenakan adanya penurunan jumlah uang yang beredar atau dikarenakan karena kebijakan yang telah diambil oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar itu tadi. Ketika jumlah uang yang beredar itu turun, maka kurva LM itu akan bergeser dari LM1 ke LM2 atau bergeser ke atas. Begitupun juga tingkat suku bunga.
apabila tingkat suku bunga itu naik dari R1 ke R2, itu akan mempengaruhi pergeseran kurva LM juga, yaitu dari LM1 ke LM2 atau bergeser ke atas. Dengan naiknya tingkat suku bunga ini, maka itu akan memberikan keuntungan bagi bank sentral. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang memilih untuk menabungkan uangnya daripada memakai uangnya untuk membeli suatu produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergeseran kurva LM itu dipengaruhi oleh penurunan jumlah uang yang beredar atau kenaikan jumlah uang yang beredar, dan juga kenaikan tingkat suku bunga atau penurunan tingkat suku bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Jana dengan NIM 1903211000029. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pergeseran kurva LM, yaitu melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi apa sih itu kurva LM? Kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan kedudukan berbagai tingkat suku bunga dengan pendapatan yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Apabila teman saya tadi telah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya kurva LM, saat ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih kurva LM itu bisa bergeser ke bawah seperti itu. Jadi, apabila diambil contoh nih, suatu kebijakan kan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila money supply di suatu masyarakat meningkat, itu akan menyebabkan suku bunga di suatu negara itu akan turun gitu, dari R1 turun ke bawah. Berdasarkan kurva dapat dilihat bahwa suku bunga dapat turun dari R1 ke bawah apabila jumlah MS atau money supply-nya itu meningkat. Tuh. Nah, meningkatnya money supply ini menyebabkan bergesernya kurva LM. Bergeser kemana? Bergeser ke bawah. Karena apa? Jumlah suku bunga dari R1 itu turun ke bawah. Jadi, di kurva LM, itu kurvanya bergeser dari LM1 turun ke bawah. Misalkan, LM1 turun ke bawah menjadi LM3 gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bergesernya kurva LM, bergeser ke atasnya atau bergeser ke bawahnya, itu disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, baik itu money supply, baik itu money demand, seperti itu. Apabila suatu suku bunga naik atau turun, itu juga menyebabkan bergesernya kurva LM gitu kan, seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 5 yang menjelaskan mengenai pergeseran kurva LM. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.